Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di video saya kali ini, saya Ninda Septiana Hartanto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten dari instansi SDIT Semat Cendekia akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik ini, saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ustadzah Nuraini. Beliau berperan sebagai objek dalam observasi saya nanti. Nah, baik, kita mulai kegiatan pra-observasi saya kali ini. Assalamualaikum Usnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ninda. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Tentu. Sehat. Oke, baik. Usnur, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah nantinya agar Usnur bisa lebih siap dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran, kemudian bisa lebih percaya diri dan lebih bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti itu ya. Iya. Oke, bisa dimulai Ustadzah? Bisa. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ustadzah. Iya. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ustadzah capai dalam pembelajaran di kelas nanti, Us? Pada pembelajaran kali ini tujuannya untuk peserta didik mampu mengucapkan kosakata angka dalam bahasa Inggris dengan tepat, Us. Oke, jadi mampu mengucapkan kosakata angka dalam bahasa Inggris dengan tepat, seperti itu ya. Jadi untuk mapel bahasa Inggris ya. Iya. Oke, baik. Kemudian area pengembangan yang hendak Usnur capai selaku sebagai guru nih apa, Us? Yaitu untuk memfasilitasi peserta didik belajar dengan nyaman, Us. Oke, poinnya adalah belajar dengan nyaman. Iya. Belajar dengan nyaman yang seperti apa mungkin? Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, menggunakan komunikasi yang positif, lalu penerapan disiplin, dan yang terakhir adalah memberikan motivasi. Oke, jadi berkaitan dengan lingkungan belajar yang nyaman, kemudian komunikasi yang positif, kemudian ada disiplin positif juga, dan ada motivasi, memberikan motivasi seperti itu ya, Us. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan model pembelajaran, Us. Model pembelajaran apa yang nantinya akan Ustadzah terapkan di kelas, Us? Saya menggunakan contextual learning, Us. Oke, jadi contextual learning mencoba untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Iya. Oke. Yang selanjutnya adalah terkait dengan strategi yang disiapkan. Seperti apa, mungkin bisa diceritakan secara singkat dan lengkap, Us? Saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi konten, Us. Oke. Diferensiasi konten, diceritakan seperti apa nanti diferensiasi kontennya? Saya menggunakan video, lalu nyanyi bersama dengan siswa, lalu beberapa aktivitas yang dikemas dalam bentuk worksheet. Oke, jadi ada video, kemudian ada menyanyi, kemudian ada beberapa worksheet nanti yang akan dipakai untuk aktivitas murid gitu ya, Us ya. Oke, kemudian terkait dengan penilaian, Us, yang nantinya akan Usnur berikan ke murid seperti apa? Ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang terakhir sikap. Oke, jadi ada 3 penilaian, ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan, dan juga ada sikap. Sudah lengkap ya ini ya nanti ya. Iya. Oke, yang pertanyaan terakhir ini. Berkaitan dengan sasaran, kelas berapa, kemudian rencananya nanti akan dilaksanakan waktunya kapan, seperti itu? Kali ini di kelas 2 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Oke, jadi kelas 2 nanti akan dilakukan ketika hari Senin, seperti itu ya, Us ya. Oke, baik Usnur, mungkin itu saja pertanyaan untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Semoga nanti ketika di kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah disiapkan pada kegiatan pra-observasi hari ini ya, Us. Iya. Oke, terima kasih Usnur. Sama Usninda. Baik teman-teman, rekan guru semuanya, ini tadi kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ustadzah Nuraini. Kita ketemu lagi pada kegiatan observasi coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam buat Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, let's start our lesson today by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Who is absent today? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Mas Zaki. Oke, sebelum kita belajar, kita bermain dulu sebentar saja. Silakan everyone, please stand up. Semuanya berdiri ya. Ayo berdiri. Berdiri bersebelahan dengan temannya. Ambil pensil satu saja. Ayo, boleh. Are you ready everyone? Halo? Halo? Azam, are you ready? Ayo. Purple. Pink. 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 Purple. Purple. Pink. Pencil. Pencil. Oke, thank you. Sit down on your chair. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Sudah? Teman-teman, masih ingat nggak? Pekan lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Mbak Nara? Yang ini loh. Ada yang masih ingat nggak? Sudah? Tentang kalau angka belasan dalam bahasa Inggris ditambah apa? Tin atau ti? Tin atau ti? Kalau puluh dalam bahasa Inggris ditambah? Ti. Berarti kalau 40 bahasa Inggrisnya apa? 40. Kalau 14 bahasa Inggrisnya apa? 14. Oke. Siapa yang sudah pernah ke stasiun? Siapa yang pernah ke bandara? Ke bandara loh. Ke bandara, iya. Iya. Jadi kalau ke stasiun itu, kalau ke stasiun itu biasanya pengumumannya pakai bahasa apa? Sama bahasa apa? Inggris. Misalnya gini, mohon perhatian semuanya. Kereta jurusan Jakarta dengan nomor 3335 akan tiba di stasiun Klaten pada pukul. Nah, itu nanti kalau biasanya kalau stasiun yang besar, kayak kalau di Jogja itu, pengumumannya pakai bahasa Inggris juga. Biar apa? Biar kalau orang-orang luar negeri itu datang itu juga tahu. Ya, pernah ke bandara? Pernah. Dengar pengumumannya pakai bahasa Inggris? Pernah? Ke bandara mana? Yang belum Boyolali. Oke. Sebelum kita belajar lagi, kita nyanyi bareng-bareng. Are you ready? Are you ready Mas Azam? Panggil Mas Azam. Panggil Mas Azam. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ustazah punya lagu kayak gini. Lagunya angka 11 sampai 20 dalam bahasa Inggris. Nah ini pakai nadanya pelangi-pelangi itu loh. Tahu? Kita mulai ya. 1, 2. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bukan dia, tapi dia. One, two,
11 and 12, 13 and 14, 15 and 16, 17 and 18, 19, 20. They are all numbers. They are all numbers. 11 and 20. Bareng-bareng bersama-sama. Eleven and 12, 13 and 14, 15 and 16, 17 and 18, 19, 20. They are all numbers. They are all numbers. 11 to 20. Di angka berapa sampai angka berapa? 11 sampai 20. Bahasa Inggrisnya 15 tadi apa? 15. Kalau 17? 17. Oke, hari ini Ustazah akan memberikan sedikit apa ya? Sedikit. Oh, soalnya gampang banget. Nanti kerjakannya pertama di kelompok dulu. Bareng-bareng sama kelompoknya. Everyone, please sit down on your chair. Nanti ini kelompoknya sudah Ustazah bagi. Nanti silakan duduk bersama dengan kelompoknya. Pengen sama siapa? Yang Ustazah panggil langsung membentuk lingkaran ya. Make a circle ya. Bawa pensil, oke? Boleh pakai bolpen. Mbak Sanung, Mas Dias, Mas Hikam, sama Mas Rafa. 7B16. Satu-satu. Ya, dibawa ke sini. Nomor yang mana yang cocok? Dikerjakan bareng-bareng. Ustazah kasih waktu 10 menit, 10 menit. Ayo. Ini satu. Ini penumpang XX. Nah, ini 47B16. Gimana? Ditarik garis ke lingkaran. Ini mana nih? 47B16 itu yang mana? Iya, sip. Tarik garis ke lingkarannya. Siapa yang sudah menemukan? Aku sudah satu. Oke, sip. Kelompok sini sudah. Ini loh, nomornya ini loh. Ini kalau udah nemu di Tarik garis ke angka lingkarannya. Nah, ini loh, ini. Nah, ini toh ya, tarik garis kemana? Satu-satu. Iya. Ini. Yang cocok dengan angka ini lingkaran yang mana? Ya, tarik garis. 6, 1, 3, K8. Ini yang mana ini? Yo, nih. Apa nomor berapa ini? 6, 1, 3, K8. Cari yang mana? Oh iya, benar sekali ini. Oke. Sebentar ya. Oke. Sudah, kelompok berapa itu yang sudah? Kelompok 1, oke, thank you. Sit down on your chair, boleh duduk di kursinya masing-masing. Teman-teman, dengarkan ya. Kita koreksi bersama-sama ya, dibaca hasilnya. Ini dulu. Yang bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk diam. Aku terus diam. Bicara diam. Yo, yang berbicara hanya yang di depan. Yo.
Dibaca ini bareng-bareng. Airlines. Pada penerbangan nomor 4, 7, terbang keberangkatan 12A ke. Coba perhatikan teman-teman, jawabannya kelompok 3 sudah benar belum ya? Yuk, baca ini. For 7 B1 6. Lingkaran nomor 4, benar atau salah? Benar ya? Benar. Everyone, jika ada teman yang berbicara, didengarkan dan dilihat. Yuk, dibaca bareng-bareng. Boarding untuk maskapai A, Sig 1 3 K tujuan Makassar akan segera terbang. Ustazah ulangi lagi yang dibaca kelompok number 1 ya. Boarding untuk maskapai A penerbangan dengan nomor tujuan Sig 13K8 tujuan Makassar akan segera terbang. Kira-kira ini lingkaran nomor berapa? Sig 13K8. 2 benar atau salah? Ini kelompok number 1 jawab menggabungkannya ke lingkaran yang nomor 2. Benar atau salah? Benar ya. Oke, thank you. Kelompok nomor berapa tadi? 5. Kelompok 5. Yuk, ini. 179 5 7 Jakarta. 179 W35 yang mana? Lingkaran nomor berapa? 7. Masa iya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar. Thank you. Thank you, jawabannya sudah benar. Siapa yang jawabannya semua benar? Raise your hand. Semuanya, siapa yang benar? Tadi ini kira-kira kalau kita ke bandara akan mendengar seperti ini. Silahkan menuju ke gerbang nomor berapa. Nanti kalau tidak mendengarkan pengumumannya, salah naik pesawat. Bisa jadi salah naik pesawat. Ya, harusnya ke Jakarta, nanti malah ke Bali. Harusnya ke Arab, malah ke Malaysia. Ayo, gimana? Tadi ini sudah bawa ya? Nggak apa-apa. Teman-teman, hari ini siapa yang membawa alat warna sesuai yang Ustazah minta waktu itu? Yang barisan paling rapi dapat duluan. Oh, ini dulu. I'm so sorry. Silakan diwarnai sesuai dengan perintahnya. Itu ada perintahnya atau di atasnya? Diwarnai sesuai dengan perintahnya. Ini berapa? Ayo, 38 itu berapa? Ayo. Apa? Ya. Itu yang ini kan? 38.
Siapa lagi yang mau menyusul Mas Chandra? Satu. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang bisa jawab? Raise your hand. Apa? Oh, mencontohkan angka. Kira-kira itu terjadi di mana biasanya tadi? Di bandara sama di mana lagi? Stasiun. Mewarnai angka. Apa lagi? Memasangkan angka dan hurufnya. Ada lagi? Gimana? Mewarnai angka. Kira-kira ada yang bikin kalian senang nggak dengan pelajaran ini? Yang bagian yang mana? Sama ini. Yang ini menantang nggak? Ada yang bikin sampai gitu ada? Nggak ada ya? Ada yang bikin, oh aku semakin tahu itu? Ada? Ada yang mana? Itu namanya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman, hari ini kalian sudah tertib daripada kemarin-kemarin dan sudah belajar kelompok dengan sangat baik. Pas ketika berkelompok, siapa yang mengerjakannya bersama-sama? Menyenangkan nggak? Oh gitu, berarti besok lagi harus apa? Bergantian. Oke, sudah? Teman-teman, pekan depan insyaallah kita akan belajar tentang sesuatu yang lebih menarik lagi. Kira-kira apa ya? Ada yang sudah tahu? Waktu itu ada yang sudah tahu. Belajar sesuatu yang ada di sini. Kira-kira apa? Benda-benda yang ada di benda-benda yang ada di kelas, benda-benda yang ada di tas. Ada yang sudah belajar itu sebelumnya? Ada? Bisa lihat nanti di rumah sama bapak atau ibu atau kakak, bisa lihat di YouTube, bisa lihat di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Ninda Septiana Hartanto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Hari ini saya bersama dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurul Kusumaningrum, kemudian bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ustadzah Nuraini yang akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin melakukan kegiatan observasi pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, baik, kita akan mulai kegiatan pasca observasi bersama dengan Ustadzah Nuraini. Sudah siap Ustadzah Nur? Allah. Oke, gimana kabarnya Usnur? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Allah. Oke, jadi pada kegiatan pasca observasi ini tujuan kita adalah akan membahas terkait dengan kegiatan yang sudah Usnur lakukan sebelumnya, yaitu kegiatan praktik mengajar di kelas yang sudah dilakukan di kelas 2A. Oke, gitu nih Usnur. Nah, sebelum saya menyampaikan catatan saya hasil observasi kemarin, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Usnur. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ustadzah Nur setelah kegiatan observasi pembelajaran kemarin, Us? Mungkin merasa awalnya merasa ini apa sih repot gitu. Cuman setelahnya itu tahu perasaan anak-anak itu setelah belajar sesuai dengan prosedur yang maksudnya disediakan media yang beragam, lalu memperhatikan perasaan siswa juga dan lain-lain, itu merasa kan anak-anak kan jadi suka belajar ya lagi itu merasa kayak wah suka. Oke, jadi
lebih senang karena bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, ya. Oke, kemudian bisa diceritakan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ustadzah lakukan kemarin seperti apa, Us? Jadi gini, saya kan ngambilnya di kelas 2 ya dengan materi number. Nah, itu tujuannya itu untuk agar anak itu bisa membaca dan tahu konsepnya apa ya. Kalau number dalam bahasa Inggris gitu, kan kadang masih bingung membedakan 17 gitu. Jadi kalau sudah tahu konsepnya itu insya Allah kan gampang, anggap berapa itu gampang gitu. Lalu dengan cara apa? Dengan cara mendiferensiasi konten tadi, menyediakan beberapa media seperti video, terus nyanyi bersama dan beberapa worksheet yang berbeda seperti kayak soal cerita yang dikerjakan secara berkelompok dan membutuhkan ketelitian gitu, lalu anak-anak presentasi itu kan kayak aku duluan kayak ternyata anak-anak itu melatih biar tidak minder juga gitu. Terus ada juga worksheet untuk diwarnai gitu, bisa membedakan yang mana kemarin tuh angka 13 sama 30 kan beda kayak gitu. Terus setelah itu kalau cepet-cepetan itu kan bisa ditempel juga. Terus nanti kalau kalau setelah selesai menempel kan sudah selesai tuh, mereka kan mendapatkan soal lagi, jadi kayak lagi gitu. Dan dan menyediakan kelas yang nyaman juga. Anak-anak itu kan seringnya minta lesan, boleh yang penting tidak mengganggu temannya begitu. Oke, jadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyediakan berbagai media pembelajaran yang bervariasi karena untuk mengakomodir kebutuhan siswa seperti usia. Terus tadi juga sudah menyediakan lingkungan belajar yang nyaman gitu ya usia. Nah, ini sesuai dengan yang di catatan saya, hasil observasi kemarin juga sudah sesuai dengan apa yang Ustadzah sampaikan tadi. Kemudian juga apa yang Ustadzah lakukan itu juga sudah sesuai yang panjenengan rencanakan saat kegiatan observasi seperti itu, itu sudah nampak semuanya. Oke, kemudian terkait dengan lingkungan belajar yang nyaman seperti itu, Nah, adakah hal yang baik yang Ustadzah sudah lakukan kemarin terkait dengan proses pembelajaran di kelas? Iya, betul, lingkungan belajar yang nyaman. Itu anak-anak kan sukanya nggak harus saklek di meja gitu loh, lesan boleh, sama ini di tempat ini boleh, di tempat ini boleh gitu. Yang penting satu tidak mengganggu teman-temannya. Jadi itu juga sudah sesuai kemarin yang saya observasi sesuai dengan catatan saya. Jadi ada kegiatan berkelompok, kemudian fleksibel juga, bisa lesehan asal masih dalam koridor pembelajaran, tidak mengganggu temannya seperti itu nggih. Kemudian terkait dengan lingkungan belajar yang berupa komunikasi positif, komunikasi positif, kemudian ada pemberian motivasi. Adakah hal yang sudah baik atau mungkin ada hal yang dirasa kurang maksimal menurut Usnur? Kalau komunikasi positif itu yang memberikan semangat ya, itu sama ini gampang kok kayak gitu loh. Terus memberikan semangat juga tadi sudah ya. Nah yang kekurangannya itu ini instruksinya itu saya itu kan harusnya kalau di kelas bawah itu harusnya kan step by step, lalu meminta anak untuk menjelaskan kembali stepnya. Tapi saya kemarin tuh beberapa step saya jelaskan langsung, jadi terus ada anak-anak yang paham, tapi ternyata ada beberapa anak yang belum paham kan, jadinya itu kayak malah bolak-balik ke saya dan itu menghabiskan waktu ternyata. Dan itu menurut panjenengan adalah sebuah hal yang masih perlu ditingkatkan, diperbaiki, juga merupakan tantangan seperti itu. Jadi lebih ke yang penggunaan instruksi ya, pemberian instruksi ya. Jadi komunikasi positif seperti itu nggih Us nggih. Kemudian tadi hal yang sudah baik itu adalah mengembangkan lingkungan yang memfasilitasi peserta didik sehingga dia bisa belajar dengan nyaman tanpa
duduk di meja pun nggak masalah, bisa lesehan. Nah, yang menjadi tantangan atau yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan instruksi berupa komunikasi positif gitu ya Us. Adakah yang lainnya Us? Itu aja ya. Oke. Kalau menurut Usnur yang menjadi tantangan tadi berupa pemberian instruksi sehingga anak-anak dirasa kurang, masih bingung seperti itu, apa yang menjadi penyebab dari tantangan atau kekurangan itu pada Usnur? Itu penyebabnya itu dari saya sih Us. Maksudnya kan gini, harusnya itu kan mengkondisikan siswa. Kalau anak-anak itu sudah siap mendengarkan, saya memberikan instruksi itu nggak boleh langsung ini instruksinya gini ya, gitu, paham gitu. Dan apa ya, jadi harus mengecek, nggak sebenarnya nggak harus semuanya sih, maksudnya ada beberapa kan anak yang masih butuh perhatian khusus ya itu. Nah itu yang harus di benar-benar di cross check pemahamannya itu sudah paham atau belum gitu. Dan jadi memberikannya itu yang nggak harus langsung, kalau di kelas bawah itu sebenarnya nggak boleh langsung gitu. Oke. Itu tadi menjadi penyebab gitu ya. Untuk solusinya Us, solusinya tadi ya sudah sempat dijawab juga ya. Jadi dengan menggunakan instruksinya itu sebenarnya itu yang pendek dan satu-satu, lalu meminta anak untuk menjelaskan lagi, kamu sudah tadi gimana, kayak gitu loh. Jadi dan detail juga usahanya itu pendek, detail dan satu-satu. Kata kuncinya adalah pendek, detail dan satu-satu. Karena anak itu seperti kayaknya contoh kemarin ya Us ya, ketika mewarnai anak-anak itu ada perintahnya itu cuman ada kata kemarin itu green atau blue gitu, saya lupa. Anak-anak itu kan mikirnya green tuh banyak gitu kan, harusnya itu kalau dari awal biar nggak, kan ada yang suka boleh nggak light blue, boleh nggak dark blue gitu kan. Jadi kan tanya Wiri harusnya itu biar nggak menimbulkan pertanyaan, dari awal itu sudah dijelaskan blue yang seperti apa ya terserah kalian, yang penting blue gitu. Maksudnya dari awal itu harusnya dijelaskan gitu. Oke, jadi dari awal harus detail satu-satu, kemudian menggunakan kalimat sederhana nggak detail. Dan satu lagi Us, misalnya soalnya 4, kita itu ngambil contoh 1 tapi di luar soal itu loh. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak itu ternyata realnya tuh mengerjakan begini. Oke, jadi mengambil soal misal sebanyak kayak di luar soal Us. Maksudnya kalau soalnya cuma 4 atau 5 atau berapa ya, mengambil seperti itu tapi enggak di dalam soal itu loh. Mencontohkan iya, ini loh cara mengerjakan seperti ini, paham gitu. Dan nanti langsung tahu realnya mengerjakan seperti ini. Oke, dari tantangan atau hal yang perlu diperbaiki tadi, kemudian penyebabnya serta solusi, menurut Usnur hal apa yang bisa dikembangkan Us? Yang nantinya dari tantangan itu tadi, dari hal yang masih bisa diperbaiki itu tadi untuk bisa dikembangkan. Tadi sih Us, memperbaiki komunikasi ke anak gitu. Maksudnya kan anak-anak itu bukan orang dewasa versi saset gitu. Jadi itu pemahamannya itu kan masih yang harus dituntun juga gitu. Jadinya kita nggak bisa menuntut anak itu paham apa yang kita maksudkan, padahal kita memberikan penjelasan dengan bahasa menurut kita itu gampang kok gitu, padahal bukan bahasa anak. Oke, ya jadi dengan memperbaiki komunikasi dengan bahasa anak-anak, karena berbeda ya usia. Anak-anak itu kan bukan orang dewasa. Iya betul. Selanjutnya Us, kapan akan dilaksanakan? Ini hari Sabtu, insya Allah besok Senin kan saya sudah mengajar mulai di kelas 2 juga itu. Saya mulai itu di kelas 2 lagi. Oke. Insya Allah. Ya, siap. Jadi sesegera mungkin ya. Iya. Iya, Senin kan kebetulan juga di kelas 2 juga Us. Oke, baik Us. Dari pemaparan ini tadi sangat luar biasa nih dari Usnur, apa yang sudah dilaksanakan, kemudian hal itu sesuai dengan hasil pengamatan dan apa yang sudah kita
perbincangkan saat kegiatan praobservasi. Sudah ada tujuannya, kemudian ada strategi yang dipakai, kemudian ada pengembangan lingkungan belajarnya, kemudian tadi juga ada pengembangan lingkungan belajar yang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik agar belajar nyaman, kemudian penggunaan komunikasi positif dan pemberian motivasi. Nah, terus kemudian tadi tantangannya tantangannya itu adalah terkait dengan komunikasi positif. Tadi Usnur juga sudah menyampaikan solusinya sangat luar biasa. Kemudian saya berharap dengan solusi tadi yang dipaparkan atau disampaikan Usnur itu akan berjalan dengan baik. Jadi apa yang bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya saat kegiatan pembelajaran itu bisa lebih membuat pembelajaran di kelas lebih nyaman, lingkungan belajarnya lebih nyaman sehingga siswa bisa mengembangkan apa yang menjadi potensinya, menjadi minatnya serta menjadi bakatnya seperti itu. Terus kemudian cukup itu saja pertanyaan yang saya berikan di sesi pasca observasi ini. Terima kasih atas kesediaan untuk bisa saya observasi. Kemudian juga terima kasih atas rangkaian kegiatan di praobservasi, kemudian di observasi dan di pasca sudah membersamai saya. Mungkin dari Usnur ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan kegiatan supervisi? Terima kasih Usninda dan Bu Nurul sudah melibatkan saya dalam proses ini. Jadi apa ya? Jadi gini, ketika kita pengen menjadi guru, kita nggak boleh berhenti untuk belajar gitu. Harus selalu belajar apa nggak? Tapi nggak hanya untuk belajar tentang materi saja, tapi untuk belajar membuat media yang bagus, belajar tentang memahami karakter siswa, belajar memahami perasaan siswa. Karena apa? Ketika siswa itu datang ke kelas dengan perasaan yang nyaman, dengan kondisi yang oke gitu, kita juga memberikan media yang menurut kita insya Allah sudah cukup oke gitu, itu sudah insya Allah sudah sudah bisa membuat anak itu insya Allah nyaman gitu. Dan untuk pencapaian pada great teacher itu kan kita juga nggak bisa cuma memberikan materi sekedarnya aja dan semau kita. Jadi terima kasih sudah melibatkan saya banyak belajar. Oh ternyata harus ada proses ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga dalam mengajar gitu. Nggak hanya langsung datang, salam, memberikan materi, langsung tutup sudah gitu. Itu seperti pembelajaran yang kita dapatkan. Saya dapat seperti itu. Oke, baik Usnur, ini kita akan melanjutkan kegiatan di rencana tindak lanjut berkaitan dengan kegiatan pengembangan. Tadi yang Usnur sampaikan adalah kegiatan terkait dengan memperbaiki komunikasi atau komunikasi positif dengan menggunakan bahasa anak seperti itu ya, yang nanti akan ditindaklanjuti gitu ya Usnur ya. Jadi aktivitas pengembangannya adalah memperbaiki komunikasi ya Usnur. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa Usnur? Anak-anak itu paham dengan instruksi yang kita berikan dan tidak tidak bertanya-tanya terus itu loh, itu kan membuang waktu ya sebenarnya ya. Jadi siswa memahami instruksi ya, bisa melaksanakannya dengan sesuai apa yang kita ingin. Dengan baik. Jadi biar tidak tanya ulang gitu Usnur. Oke, kemudian ukuran keberhasilan nanti yang menjadi tolak ukur ketika memperbaiki komunikasi positif itu apa Us? Ukuran keberhasilannya ya tadi anak itu bisa mengerjakannya itu sesuai dengan perintah kita ya, meskipun ada tambahan embel-embel tapi masih koridor sesuai dengan perintah kita. Oke, jadi ukuran keberhasilannya adalah siswa mengerjakan sesuai dengan instruksi.
Kemudian yang menjadi pendukung US dari aktivitas pengembangan tadi US, apa saja ini? Yang bisa menjadi pendukung untuk berhasilnya komunikasi positif tadi US. Siswa mungkin ya? Ya, siswa dan terutama saya gitu. Yang mendukung ya, siswa, kemudian dari guru sendiri gitu nggih. Kalau terkait alat atau sarpra seperti itu, artinya mungkin instruksinya atau anak-anak tidak mendengar atau apa gitu? Tidak ya? Suaranya cukup jelas, lantang? Oke, baik Ustadzah Nur, sudah selesai. Ini rangkaian kegiatan dari awal, dari pra-observasi, kemudian observasi, dan kegiatan pasca observasi. Semoga proses coaching yang kita lalui dalam proses kegiatan aksi nyata di modul coaching untuk supervisi akademik ini bisa membantu Usnur dalam kompetensinya, khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian dalam mengadakan lingkungan belajar, menyelenggarakan lingkungan belajar yang nyaman kepada murid sehingga bisa memaksimalkan potensi dari peserta didik gitu nggih. Oke, teman-teman, sekian video kegiatan aksi nyata dari saya Ninda Septiana Hartanto. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.